Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku, anak cucu generasi penerus bangsa. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah bagi kita semua. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan obrolan kita. Dan mudah-mudahan dari obrolan kita sebelumnya kita dapat mengambil sarinya. Kalau sekiranya belum sesuai dengan apa yang diobrolkan, mari kita lakukan koreksi, kemudian melakukan langkah tindak. Yang semula setiap kita melaksanakan ritual keagamaan diniatkan agar mendapat pahala sebagai tiket masuk surga, kita koreksi bahwa setiap pelaksanaan ritual keagamaan kita niatkan untuk membangun jati diri agar perbuatan kita di atas dunia ini layaknya perjalanan Al-Quran itu sendiri atau cerminan sifat dan kehendak Allah. Dengan demikian, pada saatnya kelak akan lancar kembali kita ke sisi yang maha suci. Dan yang sesungguhnya di sisi Allah lah tersedia pahala yang besar dan lebih baik kesudahannya. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Demikian juga di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 76. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Jadi pahala atau hadiah atau ganjaran atau gift itu tempat memperolehnya bukan di dalam kawah candra di muka atau bukan saat melaksanakan kegiatan ritual keagamaan, mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, menjalankan puasa, mengerjakan haji. Lalu di mana tempat memperoleh pahalanya? Tempat memperolehnya sudah barang tentu pada saat yang bersangkutan melaksanakan perbuatan nyata atau karya nyata atau kerja nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Disediakan pahala di sisinya. Sampai di sini kiranya dapat dipahami bahwa hadiah atau pahala atau ganjaran atau gift akan mengikuti tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita sehari-hari. Selama melakoni perjalanan hidup dan kehidupan di atas dunia ini yang akrab dikenal dengan hablum minannas. Karena sesungguhnya tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang telah dikerjakannya, bukan terikat dengan apa yang telah dibaca dan dihafalkannya, lebih-lebih dalam bahasa Arab yang tidak dipahami. Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun
dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Sudah barang tentu perbuatan dimaksud perbuatan sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah. Baik berupa ayat-ayat Allah yang tertulis, Al-Quran atau kitab suci, maupun ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, berupa semesta alam atau jagat raya seisinya, termasuk diri manusia yang telah diyakini dan diposisikan sebagai pedoman hidupnya. Di sini tampaknya ada sesuatu yang luput dari pengamatan dan penalaran selama ini. Mestinya setiap kepesertaan dalam pengajian atau ceramah dan pelaksanaan ritual keagamaan, apapun agamanya, hendaklah dikaji atau dipelajari dengan baik agar memahami makna batiniah yang terkandung di dalamnya sebagai penggemblengan diri demi terbangunnya insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Tetapi sangat-sangat disayangkan karena sampai detik ini oleh umat penganutnya, kepesertaan dalam pengajian atau pelaksanaan ritual keagamaan hanya diartikan sempit sebatas berniat agar mendapat pahala sebagai tiket masuk surga dan bukan berniat untuk membangun diri. Akibatnya, orang yang katanya rajin ikut pengajian, melaksanakan ritual keagamaan, tetapi tidak membekas dalam peningkatan kualitas akhlak dan budi pekertinya. Kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah mau meneruskan kebiasaan selama ini atau mau berhijrah untuk memperbaiki diri sesuai perintah dan petunjuknya? Pewujud nyataan atau pengamalan perintah dan petunjuk Allah hakikatnya merupakan upaya nyata dalam memelihara dan menjaga kesucian diri, kesucian jiwa, dan kesucian hati. Sehubungan dengan hal tersebut, mari dengan menurunkan gengsi, mengedepankan kejujuran, dan bisa merasa, bukan merasa bisa, lalu kita selami kawah candra di muka sesuai syarat rukun agama dan kepercayaannya masing-masing. Agar kita menjelma menjadi khalifahnya di muka bumi, dapat berkiprah sesuai sifat dan kehendaknya, serta lancar kembalinya sang suci atau satrio piningit ke sisi yang maha suci pada saatnya nanti. Sampai di sini pembahasan kita atau obrolan kita, dan akan kita lanjutkan dalam obrolan selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa yang akan datang.